Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa lewat udara berkat hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita tentang materi tafsir dari kitab Mukhtasar al-Amsal fi tafsir kitabillahil munzal karya Ayatullah Makarim Asy-Syirazi. Pada kajian yang telah lalu kita telah membahas tentang ayat 34 dari surat Al-Baqarah tentang perintah Allah agar malaikat sujud menghormat dan mengagungkan Nabi Adam setelah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga perintah tersebut termasuk iblis. Walaupun iblis bukan dari bangsa atau jenis malaikat. Tetapi derajat iblis ketika itu bisa mengalahkan, bisa lebih tinggi dibanding derajat malaikat, bahkan sebagai guru malaikat. Karena itu Allah menyuruh iblis juga untuk sujud menghormati kepada Adam alaihissalam. Malaikat mentaati perintah Allah. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis tidak mentaati perintah Allah. Iblis aba wastakbar, mengelak, menolak, dan dengan sombongnya dia menolak perintah tersebut dan dia termasuk wa kana minal kafirin. Dan kita sudah bicara juga tentang kenapa iblis mengelak dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala itu, dan kenapa iblis berlaku congkak dan sombong sehingga Allah golongkan termasuk minal kafirin. Itu sudah kita bahas pada kajian yang telah lalu. Kajian berikutnya adalah tentang apakah sujudnya malaikat kepada Allah ataukah kepada Adam. Syekh Makarim Asy-Syirazi menjelaskan bahwa la syakka anna sujuda ya'ni al-ibadah lillahi. Tidak diragukan lagi bahwa sujud itu berarti ibadah. Dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz la ma'buda ghairallahi. Karena tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qat'an secara pasti. Karena itu beribadah yaitu sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidul ibadati yakni alla na'budu illallah. Sedangkan tauhid dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah adalah kita tidak menyembah, kita tidak beribadah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Min huna fa innal malaikata lam yu'addu li adama yani sajdata ibadatin qat'an. Karena itulah kita pahami bahwa malaikat
tidak melaksanakan sujud kepada Adam sebagai sujud ibadah sama sekali. Tapi sujud ikram, menghormati, bukan sujud ibadah. Jadi sujud ada dua macam. Ada sujud ibadah, itu hanya kepada Allah saja. Ada sujud yang lain, sujud ikram, menghormati, itu bisa kepada selain Allah. Bal kana sujudu lillahi min ajli khalqi hadzal mawjudil ajib. Tapi sujudnya malaikat itu hanya kepada Allah. Tetapi sujudnya malaikat itu kepada Adam karena menghormati makhluk yang ajib dan agung ini, yaitu Adam. Kenapa Adam disebut ajib? Ada apa? Nanti kita akan bahas insyaallah. Au kana sujudul malaikati li Adama sujud khudu'in la ibadatin, atau sujudnya malaikat pada Adam itu sujud khudu', sujud ketaatan kepada Allah, sujud ketundukan kepada Allah dan kepatuhan kepada Allah, bukan sujud ibadah kepada Adam. Ja'a fi Uyun al-Akhbari 'an Imam Ali bin Musa radhiyallahu alaihi salam hadisun tawilun wa fihi. Terdapat di dalam kitab Uyun al-Akhbar dari Imam Ali bin Musa radhiyallahu sebuah hadis yang panjang, yang diantaranya terdapat ungkapan innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa adama fa'awda'ana sulbahu wa amara al-malaikata bisujudi lahu ta'ziman lana wa ikraman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah menitipkan kami, yaitu ahlul bait, sulbahu, ke dalam sulbi Nabi Adam. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah meletakkan kami, itu ahlul bait, ke dalam sulbi Adam. Wa amaral malaikata bisujudi lahu, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Ta'ziman lana, bukan ta'ziman lahu. Ta'ziman lana, karena untuk menghormati kami yang ada di sulbi Adam, menghormati ahlul bait yang ada di sulbi Adam. Wa ikraman, dan mengagungkan, memuliakan dan mengagungkan ahlul bait. Wa kana sujuduhum lillahi ta'ala ubudiyatan, sedangkan sujudnya malaikat pada Allah adalah sujud ubudiyah, sujud penghambaan. Wa li Adam ikraman wa ta'atan, sedangkan sujudnya malaikat pada Adam ikraman wa ta'atan, yaitu menghormati dan mengagungkan, mentaati. Likaunina fi sulbi, karena kami ahlul bait ada di sulbi Adam. Jelaslah bahwa penghormatan malaikat kepada Adam bukan semata-mata kepada Adam pribadi, tapi kepada makhluk yang sangat mulia, sangat agung, yaitu ahlul bait yang ada di sulbi Adam. Dan Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, juga iblis disuruh sujud pada Adam, karena dalam sulbi Adam ada ahlul bait. Bukan semata perintahnya hanya sujud pada Adam alaihissalam. Ini jelas ya insyaallah. Ini satu poin penting yang baru kita pahami, betapa keagungan ahlul bait itu sejak ada sebelum Adam bahkan. Ya. Sering kita dengar bahwa wujud arwah ahlul bait, wujud ruh Rasulullah Nur Muhammad itu jauh sebelum Adam Allah ciptakan. Dan bahkan Rasulullah menjadi nabi sampai ke tingkat atau derajat nubuwah, sementara Adam masih belum diciptakan fisiknya. Begitulah keagungan Ahlul Bait alaihissalam, dan kita merasa senang, bahagia, bangga memiliki para imam ma'asum setelah Rasulullah sebagai panutan kita, pecinta kita yang kita cinta dan kita taati insyaallah. Ba'da hadzal masyhadi wa masyhadi ikhtibar al-malaikah umiru Adam wa zawjuhu ay yaskunal jannah. Nah, setelah peristiwa ini, setelah malaikat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam karena ada ahlul bait di sulbinya Adam, kemudian Adam diperintahkan juga istrinya untuk tinggal di dalam surga, itu taman yang sangat indah, yang sangat bagus, surga duniawi, bukan surga ukhrawi. Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, wa qulna ya Adamu, wahai Adam, perintah kami kata Allah,
Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah, diamlah kamu dan juga istrimu, yaitu Hawa, di dalam surga, di dalam taman yang indah, yang luas. Wa kula minha, makanlah apa yang ada di dalam taman itu, dalam surga itu, ragadan, sesukamu, ya, sesuka hati. Haitsu syi'tuma, dengan senang, dengan bahagia, dengan selera dan sesuka hatimu. Tetapi wala taqraba, jangan kau mendekat, Adam dan Hawa, jangan engkau mendekat hadhihi syajarah, pohon ini. Ini pohon ini apakah pohon hakiki, itu pohon betul-betul pohon, ataukah ini kinayah atau majazi, ya. Nanti kita bahas insyaallah. Fatakuna minal zalimin. Kalau engkau mendekat saja kepada pohon ini, engkau termasuk yang zalim, minal zalimin. Gitu. Ayat 35 seperti itu. Jadi setelah malaikat sujud pada Adam, karena ada ahli bait di sulbi Adam, kemudian iblis menolak karena congkak dan sombong. Kemudian Adam diperintahkan oleh Allah juga istrinya untuk tinggal di dalam surga. Kama jaa fi qouli ta'ala, seperti firman Allah yang tadi itu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin.